Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasihmu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan namamu. Nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah imanmu. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan.
serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Semua milik kami Bapa. Hidup kami semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Beracaralah dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Hey. Mari bawa pujian syukur bagi Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Saya diingatkan Tuhan oleh Daud, bagaimana ketika ia menyembah Tuhan, ia begitu bersemangat, bahkan ia dikatakan sampai seperti orang yang tidak waras ya. Saudara mau seperti Daud? Sehingga dikenan oleh Tuhan. Amin saudara. Saya ajak kita semua untuk ketika kita bernyanyi bagi Tuhan, lebih antusias lagi. Bebaskan ekspresimu bagi Tuhan kita. Mau saudara? Siapa yang mau tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi? Haleluya. Oh. Sama-sama ya. Nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Jemaat saja. Saudara percaya Dia hadir di tempat ini. Dia bangun bait kudusnya, persembahkanlah. Sekali lagi jemaat saja. Ya nyanyi, nyanyi Tuhan, puji Tuhan. Mari engkau yang menyaksikan secara online, jika engkau masih duduk, bangkit dari tempat dudukmu dan kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Sekali lagi katakan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan haleluya. Seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Wow, sungguh sukacita kita rasakan di hadirat Tuhan. Amin. Coba yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Wah, terima kasih Tuhan. Tuhan kami rasakan. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Hai Church, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat ICM di Simol dan Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami. Saya percaya kita tetap merasakan anugerah dan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Nah, untuk mengetahui agenda ICM di Simol dalam sepekan, mari kita saksikan informasi berikut ini. Kabar baik PMK Angkatan Kedua akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, pukul 6.30 di ICM di Simol. Alami pemulihan dari Tuhan dan belajar menjadi murid Kristus di PMK. Pendaftaran silahkan WhatsApp ke call center gereja di nomor 0813 7886 7788. Bagi jemaat yang belum pernah menikah atau diberkati di gereja secara Kristen, akan diadakan peneguhan nikah pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 di ICM di Simol. Sebelum mengikuti peneguhan, Bapak dan Ibu wajib mengikuti kelas selama 4 kali pertemuan yang akan diadakan melalui Zoom online. Setiap Selasa, tanggal 3, 10, 17, dan 24 Agustus 2021 pukul 7.30 malam melalui Zoom meeting.
Untuk persyaratan dan pendaftaran, silakan menghubungi call center gereja. Info seputar Komsel. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, penting untuk kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Dengan siapa kita bergaul saat ini, menentukan siapa kita di kemudian hari. Komsel merupakan bagian terkecil dari gereja di mana kita dapat berdoa, menyembah Tuhan, sharing pengalaman hidup, serta bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Segera bergabung di Komsel, hubungi call center gereja untuk mendapatkan informasi seputar Komsel terdekat Anda. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, kami anjurkan memberi secara online. Sudah tersedia QR Code ICMDC Mall, silahkan scan barcode melalui M-Banking, GoPay, maupun OVO, serta portal pembayaran online lainnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi gereja melalui media sosial Instagram, Facebook, juga YouTube channel ICMDC Mall. Tetap jaga kesehatan dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Have a nice day and see you! Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini. Sungguh tidak ada tempat lain untuk kami bisa bersuka cita. Kami bisa memiliki damai sejahtera selain di hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau lebih dan lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Allah Roh Kudus, jamahlah hati kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau panggil Engkau. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita panggil Dia, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidup
merasakan Engkau Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan-Mu Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari kita berbahasa roh, menyembah Dia di dalam roh. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Roh kami berseru kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami tak mau berhenti menyembah-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Tuhan Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Masing-masing saudara di rumah bisa menyiapkan roti dan anggur. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah roti yang adalah tubuh Yesus, anggur yang adalah darah Yesus, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus hidup kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya percaya ketika kita makan dan minum dengan penuh pengertian, dengan penuh penghayatan, maka kita akan menerima kuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa akan diberi pengharapan. Siapkan hatimu. Biarlah kita menyadari bahwa kita hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, yang terbaik ku terima dari-Mu. Sungguh sempurna rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan
atas anugerah-Mu, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kasih-Mu telah pulihkan hidupku, pulihkan hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-53. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus bukanlah sekedar liturgi ataupun acara agamawi yang kita lakukan secara rutin. Tapi sungguh, kalau dia tidak mati di kayu salib dan bangkit, kita tidak akan selamat. Itu sebabnya hari ini, apapun persoalanmu, apapun kesulitanmu, kau percaya Yesus telah menanggung semuanya di kayu salib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Oh, ralabashanda ralabaralabas. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Yesus yang telah terpecah bagi setiap engkau. Makanlah dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Haleluya. Inilah darah Yesus yang telah tercurah bagi setiap engkau, mengampuni setiap dosa-dosamu. Minumlah dengan iman, dan engkau akan menerima kuasa daripada Tuhan Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kami terima kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, dan tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2021.
Saudara kasih dalam nama Tuhan, sungguh satu perjalanan panjang ya sejak kita mengalami pandemi dari bulan Maret tahun yang lalu sampai sekarang. Saudaraku, kita masih terus berdoa dan kita memohon kepada Tuhan anugerah kekuatan Tuhan menghadapi masa-masa yang sulit ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita membaca rangkuman firman Tuhan atau rangkuman khotbah pada bulan Juli tahun 2021, jadi sepanjang bulan Juli 2021 di Ibadah Raya Umum, kita mendapatkan ada begitu banyak firman Tuhan dan inilah rangkumannya. Bolehkah saya ajak Bapak Ibu bersama-sama membaca rangkuman khotbah ini? 1, 2, 3. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat mendeteksi hal-hal yang tidak kelihatan, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan terus berjalan semakin kuat, karena kita tidak pernah berhenti untuk berdoa dan percaya. Ya, tentu saudara ingat, di minggu pertama saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita dapat mendeteksi hal-hal yang tidak kelihatan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kemudian di minggu kedua, Pak Hermanto menyampaikan firman Tuhan untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan minggu ketiga, Pak Roy sampaikan bagaimana kita berjalan semakin kuat dari Mazmur 84. Nah, kemudian saudaraku, Pastor Don minggu terakhir kemarin menyampaikan firman Tuhan. Kita harus berdoa dengan iman, berdoa dengan motivasi yang benar, dan percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini, ya, saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan tentang tuntunan Tuhan. Karena kita tahu bahwa betapa pentingnya kita menerima tuntunan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti ini, saudaraku, tanpa tuntunan Tuhan kita tersesat. Tanpa tuntunan Tuhan kita akan takut dan khawatir. Itu sebabnya kita perlu menerima tuntunan Tuhan. Nah, tentu kita tahu saudaraku bahwa situasi sulit di akhir zaman ini, di mana dikatakan dalam Lukas 21 ayat 10-11, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hal ini bukan sesuatu yang jarang terjadi, tetapi sudah sering terjadi, saudaraku. Seperti apa? Kerusuhan rasial, ya, kerusuhan antara etnis. Nah, bangsa di sini dalam terjemahan aslinya adalah etnos, yaitu suku. Kemudian apa? Gempa bumi atau bencana alam terjadi di mana-mana. Kelaparan, krisis ekonomi juga terjadi di banyak tempat. Bahkan saudaraku, saat ini permusuhan antara negara juga, ya, perang ekonomi dan sebagainya, wabah penyakit di berbagai tempat seperti yang kita tahu sejak Maret 2020, ya, kita semua mengalami pandemi virus corona di mana-mana, ya, tetapi saudaraku, kita lihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ya, meskipun ada hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang kita tidak pernah tahu sebelumnya sekarang terjadi. Nah, saudaraku, bahkan ya dikatakan di sini tanda-tanda yang dahsyat dari langit, misteri luar angkasa, saudaraku. Mungkin kita sering lihat di film-film akan ada makhluk asing yang datang dan sebagainya dari luar angkasa. Saudaraku, memang itu belum terjadi, tetapi kita tahu hal-hal yang misteri, hal-hal yang lebih suka lagi akan terjadi. Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita, jangan takut dan jangan khawatir, sebab ada penyertaan Tuhan di situasi yang sulit. Saudara kasih dalam nama Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-12 dari Lukas pasal 21, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku, kata Tuhan. Jadi saudaraku, ada kesukaran yang lebih besar lagi, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya pada Kristus akan menanggung penderitaan oleh karena nama Tuhan. Nah, saudaraku, tentu berita ini seharusnya
Tidak perlu kita tanggapi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena kalau kita baca di ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dan di ayat 18, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Apa maksudnya saudaraku? Kita harus melihat kesukaran dari sudut pandang yang berbeda. Kesukaran bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah suatu kesempatan untuk kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Justru dalam kesukaranlah kita punya kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat lewat kesaksian hidup saudara dan saya. Dan kemudian saudaraku, ketika dikatakan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Nah, ini kita jangan artikan secara hurufiah ya. Karena ada orang-orang yang memang rambutnya rontok, mungkin salah pakai shampoo dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud adalah jaminan penjagaan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Saudaraku, saya pernah mengalami ini seperti yang saudara ketahui ya. Saya terkena sakit kanker stadium 3B, limfoma, kelenjar getah bening. Tetapi saudaraku, meskipun menurut dokter diprediksi harapan saya sangat sedikit, sangat tipis, dan mungkin tidak ada harapan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan tidak izinkan, terbukti sampai hari ini saya tetap sehat, saya tetap bisa melayani. Nah, itulah maksud dari ayat ini, bahwa tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya ayat ini? Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita baca Mazmur 95 ayat 7, bahwa betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, dikatakan di sini, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Alkitab dengan jelas katakan bahwa kita ini adalah umat gembalaannya Tuhan. Bahwa kita ini adalah kawanan domba tuntunan tangannya. Saudaraku, tentu kita pernah dengar ayat firman Tuhan yang berkata, kita ini diutus ke dalam dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudaraku, domba adalah binatang yang lugu, domba adalah binatang yang penurut. Nah, saudaraku, domba itu harus mengikuti gembalanya. Sebab kalau domba tidak mengikuti gembalanya, tidak mendengar suara gembalanya, domba itu akan tersesat. Saudara kasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya kita disebut umat gembalaannya Tuhan, kawanan domba tuntunan tangan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana kita dapat mengalami tuntunan Tuhan dalam situasi yang sulit. Saudaraku, ini sangat penting. Sama seperti saudara bepergian. Saudara belum kenal daerah itu, belum tahu situasinya, belum hafal jalan-jalannya. Saudara, untuk berpergian kepada suatu tujuan, saudara perlu yang namanya tuntunan. Sekarang di zaman modern ini, kita bisa menggunakan GPS. Dengan GPS, kita tahu posisi kita ada di mana, dan kita tahu juga tujuan yang akan kita capai. Dengan kita mengikuti GPS, maka saudaraku, kita akan sampai di tujuan. Nah, saudaraku, demikian juga dengan perjalanan hidup kita, khususnya di tahun ini. Fokus kita perjalanan yang baru. Mungkin kita tidak tahu kemana kita harus berjalan, kemana kita harus melangkah, tetapi bersyukurlah. Firman Tuhan adalah GPS kita. Firman Tuhan adalah jalan untuk kita menuju ke tempat yang Tuhan kehendaki. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Nah, saudaraku, saya akan jelaskan bagaimana kita dapat mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami satu tekanan, mengalami satu pergumulan, saudara tidak tahu harus berbuat apa, saudara merasa tidak ada jalan keluar bagi hidupmu, kesulitan yang kau alami sepertinya bertubi-tubi, dan engkau tidak memiliki harapan untuk bisa mengatasi segala persoalanmu, hari ini dengarkan firman Tuhan baik-baik. Yang pertama, untuk kita mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya dan nantikan firman Tuhan. Sekali lagi, percaya dan nantikan firman Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat 1 berkata begini, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau
dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudaraku, Habakuk hidup di zaman di mana kesulitan terjadi begitu luar biasa, saudaraku, dan kesulitan ekonomi begitu luar biasa terjadi pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil posisi untuk berdiri di menara, untuk menanti-nantikan apa yang akan Tuhan firmankan kepadanya. Untuk menantikan apa jawaban Tuhan atas doa-doanya, atas pengaduannya. Nah, ini penting, saudaraku. Untuk kita percaya bahwa ada firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang akan menolong hidup kita, saudaraku. Itu sebabnya di Habakuk pasal 3 ayat 17-18, kalau saudara baca, akibat orang yang menanti-nantikan Tuhan, akibat orang yang percaya dan menanti-nantikan firman Tuhan, dikatakan di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, menurut pandangan dunia ini, mustahil orang yang dalam keadaan sulit, orang yang dalam keadaan sukar, bisa bersorak-sorai, bisa beria-ria, bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi tidak mustahil bagi mereka yang percaya dan menanti-nantikan firman Tuhan. Hari ini langkah pertama untuk kita mendapatkan tuntunan Tuhan adalah percaya dan nantikan firman Tuhan. Saudara harus seperti Maria yang setia duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan untuk menerima tuntunan. Amin. Nah, saudaraku. Dan langkah yang kedua, bagaimana kita menerima atau mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Percaya bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Mazmur 25 ayat 1-2 berkata begini, saudaraku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Saudara perlu mengerti kondisi Daud pada saat itu. Dia seorang pemimpin, seorang raja, tapi dia juga mempunyai lawan-lawan politik, baik di luar negeri maupun di dalam lingkungannya sendiri. Bahkan anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom ingin kudeta, ingin berontak, ingin menggantikan posisinya sebagai raja. Betapa tekanan yang luar biasa Daud hadapi. Tetapi saudaraku, di sini dikatakan, Daud berkata, Allahku, kepadamu aku percaya. Daud menyerahkan seluruh tekanan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, kesukaran yang dia hadapi, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Daud percaya bahwa Tuhan berdaulat atas setiap masalah yang dia hadapi. Saudaraku, tahukah saudaraku bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega? Dikatakan dalam kitab Wahyu ayat 1-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan dari awal permulaan sampai akhir, Alfa dan Omega. Artinya, Tuhan kita tahu segalanya tentang hidup kita. Bahkan dikatakan di sini dia maha kuasa, El Shaddai. Saudaraku, kalau kita mengerti, kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Kita tahu kok hidup kita dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan, itu semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Itu semua ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan berdaulat atas hidupmu, seharusnya saat ini kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kebanyakan orang dalam situasi seperti ini, saudaraku, apa yang dipikirkan? Mereka takut kena virus corona dan kemudian meninggal. Sepertinya ini satu pandangan atau pemikiran yang umum.
Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang yang percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, kematian pun bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita. Sebab Alkitab jelas katakan bahwa mati adalah suatu keuntungan bagi kita. Bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus, dia beristirahat dari jerih lelahnya selama di dunia ini. Bahwa orang yang meninggal di dalam Kristus, dia akan berjumpa dengan Tuhan dan memulai hidup dalam kekekalan, hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan, saudaraku? Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mengatakan seperti ini karena saya juga mempunyai prinsip yang sama. Saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, waktu saya 6 tahun yang lalu kena cancer, dokter menyatakan tidak ada harapan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh saya tidak meninggal sekarang. Tapi kalau Engkau menghendaki untuk saya dipulang ke rumah Bapa dengan penyakit ini, saya serahkan hidup saya. Tapi ternyata saudaraku, Tuhan punya rencana yang lain, sehingga saya sembuh dan sebagainya. Tapi kali ini, di dalam pandemi ini, saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, kita harus siap. Siapapun kita, apakah meninggalkan ataukah ditinggalkan, kita harus siap. Sebab Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saya katakan itu dengan hati yang serius, dengan sungguh-sungguh kepada keluarga saya. Dan saya percaya, kalau kita menempatkan Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Kita harus konsisten berjalan di dalam kebenaran. Sekali lagi, kita harus konsisten berjalan dalam kebenaran. Mazmur 25 ayat keempat sampai ayat kelima dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, kalau kita sudah jelas, kita ada di jalan yang memang sudah Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Saudaraku, jangan pernah menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Konsisten berjalan dalam kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudaraku, kalau kita tahu jalan yang Tuhan berikan, Yesus adalah jalan kebenaran, ayo kita konsisten. Apapun yang terjadi kita percaya, kalau kita ikut Tuhan, pasti kita akan menuju hal-hal yang Tuhan sudah janjikan. Hal-hal yang baik untuk hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, seperti Yosua 1 ayat 7 berkata begini. Ya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua menasihati bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yosua berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kita ada di dalam perjalanan yang baru. Saya mendapatkan sebuah pengertian, mendapatkan sebuah pewahyuan. Perjalanan baru ini adalah perjalanan kita dari kehidupan yang duniawi, terus berjalan menjadi kehidupan yang ilahi. Pola pikir kita berubah dari hal-hal yang lahiriah menjadi hal-hal yang ilahi, yang rohani. Hal-hal yang sementara, kehidupan yang bios, yang sementara. Kita berjalan menuju kehidupan Zoe, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya biarlah saudara dan saya konsisten berjalan dalam kebenaran.
Kalau engkau sungguh percaya engkau sudah ada dalam kebenaran, firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, meskipun mungkin itu menggiurkan, meskipun itu mungkin menarik hati saudara, meskipun kelihatan itu menjanjikan sesuatu yang menyenangkan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus kepada kehendak Tuhan, konsisten berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, apalagi kalau sudah usia seperti saya, saudaraku, ya kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa inilah perjalanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, dan kita harus fokus menuju tempat, menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, yang terakhir saya sampaikan yaitu menguasai diri dan tetap tenang. Kita harus menguasai diri dan tetap tenang untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat ke-7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ayat ini sangat luar biasa ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita ada di zaman di mana segala sesuatu mendekati kehancuran, saudaraku. Ya, kerusakan, kekacauan di mana-mana, ya. PPKM diperpanjang dan sebagainya. Banyak orang mengeluh, banyak orang komplain dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Kuasai pikiranmu, kuasai emosimu, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini penting, penguasaan diri, ketenangan membuat kita dapat berdoa, dapat berkomunikasi. Seperti yang disampaikan Pastor Daun minggu lalu, kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa merasakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan apabila kita menguasai diri, tidak khawatir, ya, tetap tenang, pasti tuntunan Tuhan dalam hidup kita akan semakin jelas. Amin. Nah, saudaraku, Wahyu pasal 2 ayat ke-7, ayat yang terakhir. Dikatakan di sini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, jelas, ada orang bertanya kepada saya, Pak Jonathan, nanti kalau kita meninggal, kita kemana ya? Kita ada di mana ya? Dari ayat ini sebetulnya sangat cukup jelas. Orang-orang yang menang, yang tetap ikut Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, Tuhan bilang dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Berarti ada satu taman namanya Taman Firdaus, itulah tempat di mana kita berada ketika kita menang, mengatasi semua masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, tentu bukan kebetulan hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini, karena saya tahu banyak kita mengalami tekanan, ketakutan, kekhawatiran, tapi ingat, kita dapat mengalami tuntunan Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Yang pertama, percaya dan nantikan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Dan yang ketiga, konsisten berjalan dalam kebenaran. Dan yang keempat, menguasai diri dan tetap tenang. Kalau saudara perhatikan, ini bukan kebetulan. Percaya dimulai dari huruf P dan nantikan firman Tuhan. Percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita juga dimulai dari huruf P. Konsisten berjalan dalam kebenaran dimulai dari huruf K. Menguasai diri dan tetap tenang dimulai dari huruf M. Jadi PPKM buat saya dan saudara adalah percaya dan nantikan firman Tuhan, percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, konsisten untuk berjalan dalam kebenaran, menguasai diri dan tetap tenang. Saya percaya saudara akan mengalami tuntunan Tuhan di dalam situasi yang sesulit apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Benar Tuhan, kami harus lebih lagi mempercayai bahwa Engkau berfirman di tengah-tengah kesukaran hidup kami.
Kami harus mempercayai bahwa Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami lebih lagi konsisten berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami menjadi tenang di hadirat-Mu Tuhan. Oh, menguasai diri kami dan menjadi tenang untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, memohon kekuatan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari-hari ini Engkau akan memberikan tuntunan yang jelas kepada kami. Sehingga kami tidak kehabisan akal, kami tidak perlu dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang berfirman, Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya hari ini Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Oh Tuhan, tangan-Mu menyertai kami, melindungi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Semua angkat tangan kita, katakan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan iman, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai setiap engkau. Berkat Tuhan senantiasa ada padamu, di dalam keluargamu, rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, di dalam segala yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan persembahan yang kau berikan kepada Tuhan dengan tulus hati diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Doakan supaya minggu depan kita bisa beribadah secara onsite dan juga secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.